Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Meningkatkan Tumbuh Kembang Anak melalui metode bermain puzzle di TK Nurul Hidayah, Desa Lemobajo, Kecamatan Wolesea, Kabupaten Konawe Utara. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bahkan negara. Usia dini merupakan sebuah fase pendidikan yang tidak terlepas dari bermain menggunakan alat permainan. Dunia anak adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak memperoleh pelajaran yang mengandung aspek perkembangan kognitif, sosial, emosi, dan perkembangan fisik. Bermain dari segi pendidikan adalah kegiatan bermain menggunakan alat permainan yang mendidik, serta alat yang bisa merangsang perkembangan aspek kognitif, sosial, emosi, dan fisik yang dimiliki anak. Oleh karena itu, dari sudut pandang pendidikan, bermain sangat memerlukan alat permainan yang mendidik. Salah satunya adalah permainan puzzle. Mainan puzzle adalah salah satu permainan edukatif untuk anak dan merupakan alasan yang baik untuk guru dan orang tua memberikan mainan puzzle tersebut. Selain memberikan manfaat bagi orang tua berupa waktu tenang, puzzle juga sangat bermanfaat untuk anak yang secara teratur memainkannya. Banyak jenis gambar puzzle yang tersedia dan sangat mudah untuk ditemukan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah dengan bermain puzzle akan mempengaruhi tumbuh kembang anak? Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya membatasi pada meningkatkan tumbuh kembang anak melalui metode bermain puzzle di TK Nurul Hidayah. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tumbuh kembang anak melalui metode bermain puzzle di TK Nurul Hidayah. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat ini dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan kajian bagi para pembaca, khususnya untuk mendukung perkembangan anak dalam hal bermain puzzle, serta memberikan gambaran bagaimana meningkatkan tumbuh kembang anak melalui metode bermain puzzle pada anak usia dini. Dari segi praktis, bagi pendidik, yang pertama, menambah pengetahuan dalam menggunakan metode variasi pembelajaran untuk meningkatkan tumbuh kembang anak melalui bermain puzzle. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, meningkatkan tumbuh kembang anak melalui bermain puzzle. Yang kedua, memperoleh pengalaman langsung mengenai bermain puzzle.
Bab 2 Tinjauan Pustaka. Pengertian bermain. Bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bermain harus dilakukan atas inisiatif anak dan atas keputusan anak itu sendiri. Bermain harus dilakukan dengan rasa senang, sehingga semua kegiatan bermain yang menyenangkan akan menghasilkan proses belajar yang baik pada anak. Tujuan bermain. Pada dasarnya, bermain memiliki tujuan utama, yaitu memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan bermain yang kreatif, interaktif, dan terintegrasi dengan lingkungan bermain anak. Penekanan dari bermain ialah perkembangan kreativitas sangat individual dan bervariasi antar setiap anak yang satu dengan anak yang lainnya. Selain itu, tujuan bermain juga mengeksplorasi anak. Anak-anak suka melakukan hal-hal baru yang diinginkan, yang dianggap baik bagi dirinya. Karakteristik anak yang mempunyai rasa ingin tahu cukup kuat membuat anak cenderung bereksplorasi untuk melakukan segala aktivitasnya. Manfaat bermain. Dengan bermain, anak akan tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Ada 5 aspek perkembangan yang akan dirangsang dengan bermain, yaitu 1. Aspek fisik motorik, ialah kemampuan gerak, baik gerakan kasar maupun halus. Dengan bermain, anak diharapkan dapat mengontrol gerakan kasar maupun halusnya. Yang kedua, aspek sosial. Melalui bermain, anak belajar bagaimana cara membina hubungan dengan orang lain, mengerti aturan, bisa berbagi dengan orang lain, menunggu giliran, dan mampu memahami orang lain. Yang ketiga, aspek emosi. Melalui kegiatan ini, anak dapat melatih kesabaran belajar, menerima kekalahan, kecewa, mengatur emosi marah, tidak mudah menyerah, dan dapat mengemukakan perasaan mereka. Yang keempat, aspek bahasa. Saat bermain, anak akan mendengar dan berbicara. Hal tersebut akan melatihnya untuk memahami orang lain dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan pikirannya. Yang kelima, aspek kecerdasan. Melalui bermain, anak belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah, meningkatkan daya ingat, memusatkan perhatian pada suatu kegiatan. Karakteristik bermain. Jeffrey, McConkie, dan Hewson berpendapat bahwa bermain memiliki ciri-ciri khas yang perlu diketahui oleh guru dan orang tua. Kekhasan itu ditunjukkan oleh perilaku anak. Kegiatan disebut bermain apabila menyenangkan dan menggembirakan bagi anak. Yang kedua, dorongan bermain muncul dari anak, bukan paksaan orang lain. Anak melakukan kegiatan memang mereka ingin. Yang ketiga, anak melakukan karena spontan dan sukarela. Yang keempat, anak ikut serta secara bersama-sama sesuai peran masing-masing. Yang kelima, anak bebas memilih mau bermain apa dan beralih ke kegiatan bermain lain. Faktor yang mempengaruhi bermain. Bermain memberi keuntungan bagi anak, yaitu untuk membuang ekstra energi
dan mengoptimalkan pertumbuhan seluruh bagian tubuh seperti tulang, otot, dan organ penting lainnya. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pola permainan pada anak. Yang pertama, kesehatan. Anak yang sehat cenderung akan memilih beberapa jenis kegiatan bermain aktif daripada pasif. Karena banyaknya energi yang dimiliki oleh anak membuatnya lebih aktif dan ingin menyalurkan energinya tersebut. Yang kedua, perkembangan motorik. Kegiatan bermain aktif lebih banyak menggunakan keterampilan motorik, terutama motorik kasar. Sedangkan bermain pasif kurang melibatkan keterampilan dan koordinasi motorik. Yang ketiga, intelijensi. Anak memiliki intelijensi yang baik cenderung akan menyukai kegiatan yang melibatkan bermain aktif maupun pasif. Yang keempat, jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam memilih kegiatan bermain. Yang kelima, lingkungan dan taraf sosial ekonomi akan mempengaruhi jenis kegiatan bermain dan alat permainan yang akan digunakan oleh anak. Anak kota dan anak desa menggunakan permainan yang berbeda. Misalnya, anak kota bermain dengan mobil-mobilan bertenaga baterai, sedangkan anak desa akan bermain dengan mobil-mobilan yang terbuat dari bahan kulit jeruk bali, ranting kayu, daun, dan bahan alam lainnya. Alat permainan. Ketersediaan berbagai alat permainan yang dimiliki anak sampai mengaruhi jenis kegiatan bermain. Bermain puzzle. Pengertian bermain puzzle. Puzzle merupakan permainan mencocokkan dengan material lain untuk mengajarkan seperti bentuk, ukuran, jumlah, kesamaan, perbedaan, mengurutkan, dan mengelompokkan. Puzzle merupakan bentuk permainan modern yang dimainkan dengan cara menyusun potongan yang dimainkan dengan cara menyusun menjadi satu, sehingga sesuai dengan gambar aslinya atau sesuai dengan yang diinginkan. Manfaat bermain puzzle. Terdapat beberapa manfaat bermain puzzle, yaitu yang pertama, mengasah otak. Kecerdasan otak anak akan terlatih karena dalam bermain puzzle akan melatih sel-sel otak untuk memecahkan masalah. Yang kedua, melatih koordinasi mata dan tangan. Karena anak harus mencocokkan kepingan-kepingan puzzle dan menyusunnya menjadi gambar yang utuh. Ketiga, melatih membaca, membantu mengenal bentuk dan langkah penting menuju pengembangan keterampilan membaca. Yang keempat, melatih nalar. Bermain puzzle dalam bentuk manusia akan melatih nalar anak, karena anak akan menyimpulkan di mana letak kepala, tangan, kaki, dan lainnya sesuai logika. Yang kelima, melatih kesabaran. Aktivitas bermain puzzle akan melatih kesabaran karena saat bermain puzzle dibutuhkan kesabaran dalam menyelesaikan permasalahan. Yang keenam, melatih pengetahuan. Bermain puzzle memberikan pengetahuan kepada anak-anak untuk mengenal warna dan bentuk. Anak juga akan belajar konsep dasar binatang, alam sekitar, jenis-jenis benda, anatomi tubuh manusia, dan lainnya. Langkah-langkah bermain puzzle. Yang pertama, guru menyediakan puzzle yang akan digunakan. Yang kedua, guru membagi anak menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga,
guru menjelaskan proses permainan. Yang keempat, guru menjelaskan aturan bermain. Yang kelima, guru membebaskan untuk memilih berbagai jenis puzzle yang mereka sukai. Yang keenam, setelah selesai, guru dan anak akan membacakan hasil kerja mereka. Yang ketujuh, guru melakukan evaluasi atas materi yang disampaikan. Jenis-jenis puzzle. Yang pertama, puzzle hewan merupakan bentuk alat permainan edukatif yang paling banyak digunakan dan dijumpai di lembaga PAUD, dan kebanyakan anak-anak juga menyukainya. Yang kedua, puzzle bentuk merupakan alat permainan yang terbuat dari papan triplek yang halus permukaannya. Ketiga, puzzle buah. Secara umum, puzzle ini sama dengan puzzle-puzzle yang lain. Hanya saja puzzle ini bentuknya buah-buahan. Penelitian yang relevan. Penanganan anak hiperaktif melalui metode bermain puzzle di TK Nurul Hidayah tahun 2020 oleh Sherly Fadriani. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan alat permainan puzzle. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan bermain puzzle dapat meningkatkan tumbuh kembang anak pada anak di TK Nurul Hidayah. Mengacu pada penelitian di atas, maka peneliti menekankan pada tumbuh kembang anak melalui metode bermain puzzle. Kerangka berpikir. Pada bermain puzzle, pencapaian tumbuh kembang anak di TK Nurul Hidayah belum maksimal, sehingga peneliti menerapkan metode bermain puzzle agar tumbuh kembang anak di TK Nurul Hidayah bisa menjadi lebih maksimal. Pada dasarnya, anak menyenangi kegiatan dengan media yang bervariasi dalam setiap kegiatannya. Anak akan lebih tertarik dengan kegiatan yang bervariasi, sehingga anak dapat menikmati pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian tindakan kelas. Menurut Wina Sanjaya, penelitian tindakan kelas adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta mengenali setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Subjek penelitian. Dalam setiap penelitian diperlukan subjek sebagai sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Subjek penelitian adalah benda, keadaan, orang, atau tempat data untuk mengambil variabel dan yang dipermasalahkan. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah anak di TK Nurul Hidayah. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Rosyati Wiryatmaja, yaitu observasi partisipasi lengkap, yang artinya dalam melakukan pengumpulan data, peneliti terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran yang dilakukan sumber data. Observasi atau pengamatan dilaksanakan pada saat yang pertama sebelum ada tindakan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui tumbuh kembang anak.
Yang kedua, pada saat proses pembelajaran, setelah ada tindakan yang bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan dari anak yang diharapkan sesuai tujuan. Yang ketiga, pada saat terakhir, proses pembelajaran dalam penelitian untuk mengetahui tumbuh kembang anak, beberapa proses tindakan pembelajaran. Metode analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengolah dan menginterpretasi data untuk memperoleh informasi yang bermakna dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan analisis data dalam penelitian tindakan kelas bertujuan untuk membuktikan tentang ada tidaknya perbaikan yang dihasilkan setelah dilakukan penelitian. Dengan adanya analisis data, maka dapat diketahui seberapa besar mengenai peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan ciri dan karakteristik serta bentuk hipotesis penelitian tindakan kelas. Analisis data diarahkan untuk mencari dan menemukan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Analisis data dapat dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Wina Sanjaya menyatakan bahwa analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan proses belajar, khususnya berbagai tindakan yang dilakukan guru, sedangkan analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil belajar siswa sebagai pengaruh dari setiap tindakan yang dilakukan guru. Itulah pemaparan hasil proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.